Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kullukum bi khairin. Ketemu lagi dalam acara Sadar Sanlat Daring. Gimana puasanya hari ini anak-anak? Masih semangat kan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, untuk alat tulis sudah disiapkan atau belum? Sekarang kalian bisa menyiapkannya ya. Nah, untuk materi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Mustazbilah dan Ustazah Riris. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita dapat bertemu kembali masih dalam seputar obrolan Ramadan. Tetapi untuk obrolan kali ini kita akan membahas sesuatu yang fenomenal dan aktual. Apa itu? Puasa tahun ini kita berbeda dengan puasa dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena puasa tahun ini kita dihadapkan pada suatu pandemi yang dinamakan dengan pandemi COVID-19. Apa itu pandemi COVID-19? Ibu rasa semuanya sudah pada tahu ya, gitu. Nah, kali ini kita akan mengaitkan menjalankan berpuasa di saat atau di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan walaupun kita berpuasa dalam kondisi seperti ini, kita selalu mendapat keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk pemateri kali ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Mustazbilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Riris. Masih lancar puasanya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Di hari ke-21 ini ya, Iya. kita semua masih berpuasa dalam keadaan sehat. Semangat. Semangat selalu, Ustaz ya. Iya, keluarga juga sehat, Ustaz? Alhamdulillah semuanya Alhamdulillah, sehat. alamin. Keluarga Ibu Haja Riris juga sama. Alhamdulillah rabbil alamin, dipanggil Haja, mudah-mudahan Amin. itu diijabah oleh Ya, Allah, doa. Ustaz. Amin ya rabbil alamin. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita masih akan membahas tentang seputar kondisi Ramadan tahun ini, Ustaz. Ya, baik. Ya. Tetapi kali ini pembahasannya, kalau kemarin kan sudah tentang pengertian, Pemahaman, ya. sunnah-sunnah, hikmahnya, Betul. syarat-syarat puasa. Ya, betul. Sekarang Pak Ustadz, kita akan membahas tentang fenomena yang sedang terjadi saat ini. Betul. Berpuasa di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya. Bagaimana ini Ustadz? Mohon penjelasannya Baik. Pak Ustadz. Baik. Ya. Baik, anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ke-21 ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa meski di tengah-tengah virus corona ini. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya di mana saja berada. Ustazah Riris, Iya, Pak jadi untuk kondisi saat ini Iya. memang kita tidak seperti biasanya. Iya. Bulan-bulan Ramadan yang sudah-sudah mungkin nenek kita, kakek kita, eyang kita, uyut kita belum pernah merasakan dalam kondisi puasa Ramadan seperti ini. Ini adalah pertama pengalaman kita umat Islam diuji oleh Allah. Bagaimana kita berpuasa di tengah-tengah pandemik ini. Jadi bagaimanapun juga ini adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan. Puasa Seperti yang itu. kemarin seperti yang kemarin kita sudah bahas, di mana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu diwajibkan bagi kita semua umat Islam, bahkan juga kepada semua umat-umat sebelumnya. Jadi meskipun ini virus corona melanda kita di dunia, tidak hanya di Indonesia, tetap ibadah puasa kita jalankan. Apalagi sudah tertera ya Ustadz ya, dalam 1 tahun Ramadan ini hanya ketemu 1 bulan Betul, Ustadz. betul. Di situ sudah
dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwasanya Ramadan itu hari-harinya itu lebih mulia. Betul. Segala apa yang kita lakukan Betul. selalu dilipat gandakan oleh Allah dengan yang lebih dari hari-hari sebelumnya. Betul, Ustadz ya. betul. Jadi sangat dimuliakan bulan Ramadan itu. Betul. Ustadz ya. Memang ada yang mengatakan kita diberikan keringanan untuk puasa tahun ini Ya. dengan tidak berpuasa dulu karena mengingat imunitas kita, Daya tahan tubuh tubuh, kita. ya, Ustaz. Ya, ini sebetulnya pemikiran yang kurang tepat ya. Kurang Kenapa? tepat, Kurang ya. tepat karena dalam Situasi seperti ini, ini justru kita harus lebih dekat dengan Allah. Dengan Allah. Seperti Nabi Muhammad pernah menjanjikan sumutasihu. Nah, jadi berpuasalah Kalau kalian maka kalian akan maka sehat. kalian akan sehat. Jadi puasa ini justru akan membangun imunitas kita. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan berbuka yang manis-manis, kemarin yang sudah kita sampaikan, kita bahas iya. ya. Kemudian yang bergizi, dan kemudian pada saat sahurnya juga kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi juga. Iya. Cukup istirahatnya dan sebagainya. Jadi tetap aturan pemerintah harus kita gunakan. Kita harus Kita jalankan. Ustadz, ya. Tidak bisa kita abaikan. ya, Tidak bisa Ustadz. kita abaikan ya. Iya. Jadi tetap kita berpuasa di tengah-tengah pandemik seperti ini ya, dengan kita mengikuti aturan arahan dari pemerintah ya. Dengan Kemudian tidak melupakan syariat Islam betul, tentunya, betul. Ustadz. Insya Iya, Allah iya. kalau sudah Allah memerintahkan ini semua, pasti ada hikmah di balik ini semua. Amin, Mudah-mudahan insya Allah, Ustaz. ya, Amin, ya ujian Rabbal ini kita bisa lalui bersama dengan Amin, baik. amin, Ibadah puasa Ustaz. kita juga kita bisa selesaikan sampai akhir nanti dengan sempurna, tidak ada yang bolong ya anak-anak. Jangan sampai berpikiran saya lagi khawatir puasa ini corona, kemudian kita Takut nggak sakit. puasa, takut sakit. Nah, ini Jadi salah. hilangkan pikiran-pikiran negatif Betul, itu, Ustadz betul, ya, betul, gitu. ya. Karena pikiran-pikiran negatif itu justru akan datang negatif Ya, tersebut, Ustadz ya. ya, betul, betul. Jadi harus diganti dengan pikiran positif. Betul, betul. Ya, Jadi ya. memang apa yang ada itu adalah kembali dari ucapan dan pemikiran kita, hati kita. Kalau kitanya yakin positif, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Tapi insya Allah Ustadz, Betul. anak-anak SD, PWKS 23, semuanya Yakin. semangat Insya Ustadz. Allah, insya Ya Allah, anak-anak ya, Iya, semuanya harus, Ustadz harus. menjalankan dari ibadah Ramadan Betul, pertama. betul. Sampai Sesuai akhir. dengan event yang kita bagikan Ustadz. Oh, iya. Mereka semuanya melaksanakan dengan baik, Alhamdulillah Harus, Ustadz. harus. Iya, insya Ya, Allah bagus, Ustadz. bagus. Iya. Ya, jadi memang anak-anak semuanya ya, Bapak dan Ibu Ustazah amanatkan kembali ya, ingatkan jangan sampai anak-anak kalah dengan ujian ini ya, karena ini adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita itu untuk diuji ya, sejauh Tentunya- mana kemampuan amal kita Iya. untuk menjadikan bekal kita nanti di akhirat. Iya, supaya kembali lagi sesuai Al-Qur'annya, la'alakum tattaqun, Betul, Ustadz. amin ya. Dengan catatan kita tidak boleh menyepelekan ya Ustadz Ya, ya. iya, Tetap betul. kita berpuasa, tetap kita menjalankan dengan tetap tidak mengabaikan segala anjuran dari pemerintah seperti Ustadz ya. Betul. Iya. Jadi itu ya anak-anak ya. Jadi tetap kita puasa. Ya. Tetap puasa, Ustadz, Puasa ya, kita terus melaksanakan apa yang memang harus kita laksanakan, bagian daripada kewajiban kita sebagai umat Islam. Tadarus Al-Qur'annya sampai khatamkan berkali-kali ya. Insya Allah kalau kita sudah mengikuti apa yang Allah inginkan, Allah akan berikan apa yang juga kita inginkan. Amin. Ya. Kemudian Ustadz, masalah sholat tarawih. Iya betul. Justru Ramadan ini kan masa-masa di mana kita memeriahkan dan memuliakan masjid, Betul. di mana orang-orang berbondong-bondong semangat biasanya iya, untuk benar. melaksanakan sholat, ada yang di musola, ada yang di masjid, Iya, gitu iya, yang benar. tergantung rumah terdekat kemana. Betul. Bagaimana Ustadz dengan anjuran yang ada saat ini dari pemerintah, bahwasanya lebih baik ibadah tarawih dilaksanakan di rumah, Betul, betul. ya. Ya. Bagaimana tuh Ustadz? Iya. Kalau misalkan ada masjid musola yang melaksanakan atau bagaimana itu Ustadz, coba? Ya, baik, betul ini. Sekarang ini kan banyak himbauan-himbauan ya, Iya, baik Ustaz, dari Ustaz. pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Daerah, bahkan di iya. kampung-kampung tokoh masyarakat semua menghimbau. Menghimbau. Jadi ini sebetulnya adalah bagian daripada pencegahan saja ya, Ustaz Jadis ya. Iya, iya. Jadi memang ini kekhawatiran pemerintah yang memang sekarang ini semakin besar itu. Penambahan Jumlahnya itu semakin hari semakin besar ya. Iya. Jadi kekhawatiran itu wajar. Salah satu langkah pemerintah juga Langkah sebenarnya, pemerintah, Ustadz, memang pemerintah ya. juga harus memberikan kebijakan Kebijakan, yang iya, untuk benar. memberikan keamanan pada masyarakat. Iya. Tapi yang terlebih baiknya adalah
tarawihnya Bu Hajaris, bukan masalah tempat di mananya. Iya. Karena masalah Tarawihnya ya. tarawihnya. Nah, ini perlu dicatat anak-anak. Jangan Iya. sampai tidak tarawih. Iya, bukan masalah tempatnya. Bukan ya. masalah Jangan masjid, dijadiin musola, saya nggak terawih, rumahnya. orang nggak boleh sholat terawih di musola atau masjid, bukan seperti itu Iya, berarti betul. Ustaz Betul. ya. Jadi Iya, iya, iya. ini masalahnya adalah kita kadang memanfaatkan kondisi. Bagi anak-anak yang jangan sampai ya malas untuk beribadah. Iya. Akhirnya Banyak apa? karena ada Hanya himbauan karena itu, himbauan iya. itu Dijadikan alasan. dijadikan alasan Iya, sehingga iya, yang iya. tidak dilaksanakan bukan tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid atau Iya, di iya, musolanya. iya. Tarawihnya malah yang nggak dikerjakan. Nah ini yang salah. Jadi tarawih itu zaman Nabi Iya, begini iya, bisa benar, jadi benar. disya. Karena ini kan merupakan sunnah muakkad. Sunnah yang itu sangat dikuatkan. yang dikuatkan. Iya. Nabi itu melaksanakan sholat tarawih itu awal-awal puasa itu di masjid. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya di rumah. Ini juga salah satu yang perlu anak-anak ketahui adalah tujuan Nabi adalah untuk menghilangkan kesan bahwa sholat tarawih ini wajib. wajib di masjid atau di musola gitu. Jadi kalaupun memang himbauan pemerintah ini arahnya tidak di masjid, sebetulnya Tidak kalau memang menyalahi syariat tidak menyalahi Islam, syariat Ustaz, Islam, ya. kecuali yang tidak melaksanakan tidak yang tarawih. melaksanakan. Yang dimasalahkan itu adalah yang tidak melaksanakan. melaksanakan tarawih. Masalah sholat itu bebas Ustadz ya, Bebas. di rumah, di Bebas, musola, ya. tapi dengan himbauan seperti Iya. ini, alangkah lebih baiknya kita berarti mengikuti himbauan Mengikuti tersebut himbauan Ustaz. karena Oh, memang iya, memang iya. baiknya berjamaah tadi itu di masjid. Di Ya, masjid, jadi utamanya kita berjamaah dan lebih utamanya lagi itu adalah jamaah di masjid. Tapi masjid. karena memang kondisi seperti ini tidak jadi masalah. Kita sementara mengikuti aturan pemerintah dulu karena kita juga taatnya itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi pemerintah ini juga kita kalau memang arahnya baik, ya kita harus taati juga. Ulil amri Ustaz Ulil ya, amri, termasuk pemerintah. Iya. Jadi kita harus Pejabat taati. pemerintah yang Betul, memerintah. betul, ya. Jadi anak-anak tetap sholat tarawih. Ya, tarawihnya mau di masjid kalau memang anak-anak paham bahwa di daerahnya tidak termasuk ke dalam garis merah, zona merah, ya nggak masalah. Ya, yang penting yakin. Tapi rata-rata Yakin. itu dihimbau sitat karena Ya, memang betul. suratnya sudah keluar Ustaz Betul, ya. betul. Iya. Nggak Jadi masalah. lebih baik walaupun di rumah anak-anak tetap melaksanakan sholat tarawih. Ya. Bisa berjamaah dengan orang tua gitu. Malah itu momen kumpul untuk dengan keluarga ya Betul, Pak betul, Ustadz betul. ya. Karena gitu. memang kita Iya. jarang sekali berkumpul dengan Berkumpul, keluarga. iya, benar. Ini adalah artinya gini, memang baiknya kita manusia itu dihadapkan dengan kondisi suatu apapun, kita harus mengambil hikmah dari semua itu. Artinya kita dicelah daripada kesulitan ini, kita ambil kebaikan maslahatnya. Apa? Ketika kita disuruh stay home, Berkumpul dengan keluarga. Kenapa? Iya. Kita kadang jarang sekali. Memang momen-momen Ramadan ini adalah momen-momen kita bersilaturahmi dengan keluarga. Keluarga. Dengan adanya corona ini lebih mengeratkan kita dengan Dengan keluarga keluarga, kita. Jadi iya, lebih banyak durasi dengan keluarganya. Iya. Jadi memang ini Banyak harus kita lah, ambil hikmahnya, baiknya, iya. hikmahnya lah. Jadi kita berpikirnya itu harus baik saja. Iya. Husnuzon. Terus menghilangkan Ya, juga positif. sifat orang-orang yang sombong Tat. Betul. Artinya sombong apa? Yang kadang tidak sengaja alhamdulillah update status saya berbuka hari pertama di sini. Nah, itu kan termasuk Ustaz ya. Iya, Dengan iya, adanya iya. seperti ini tidak boleh keluar, Iya. buat seperti ini. Iya, betul. Artinya tidak ada yang update seperti itu Iya, ya kan? betul, betul, Secara nggak betul. langsung itu Iya. menggarisbawahi bahwasanya menjadi manusia itu apa adanya lah, tidak boleh sombong gitu Ustaz ya. Iya. Ya, Allah Maha tahu atas segala apa yang menimpa kita semua, dan Allah Maha tahu dari tujuan apa yang Allah timpakan kepada kita semua. Jadi dari semua itu ya semua pasti ada hikmah dari semua kejadian ini ya. Maka kita harus berpikir positif terus dan kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi jangan sampai salah kaprah nih Bu Ustaz Ridis. Oh iya Ustaz. Kita dilarang untuk sholat berjamaah di masjid. di masjid. Oke, Iya. giliran kita jajan di warung, mau buka puasa takjil. Wah, Warungnya ini sampai ngantri. Warungnya sampai ya Allah. Sampai penuh. Desak-desakan penuh. Nah, ini jangan sampai, ya, jangan sampai. Disalah-artikan, Jangan Ustaz, disalah-artikan. Kebalik ketika kita sholat dilarang di masjid. Oke lah kita taati umum kita, giliran nyari takjil, kita nyari pembukaan, keliling-keliling, desak-desakan, lupa nggak pakai masker, lupa cuci tangan. Giliran sholat alasan nggak boleh sholat di masjid. Gitu. Ini Iya, benar, yang tidak Ustaz. boleh ya. Iya. Nah itu jadi Bu Diri Ustaz Ridis, kita terus semangat ya, semangat anak-anak sampai akhir ya. Beberapa hari lagi kita akan meraih kemenangan di Idul Amin, Fitri. ya Allah. Mudah-mudahan kemenangan ini adalah kemenangan kita juga dari Amin, ujian kita. amin, ya Rabbal alamin. Kemenangan dari kita
lawan hawa nafsu kita selama 30 hari ya, 1 bulan kita berpuasa, kita juga menang dari melawan ujian Allah yaitu virus corona. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya Ustadz, terima kasih atas pembahasan materi untuk hari ini. Sekiranya Ustadz memberikan pesan kepada kita semua supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap lebih baik menjalankan ibadah puasa dan tarawih di saat kondisi yang seperti ini, yaitu dalam kondisi pandemi virus corona. Setelah itu mohon Ustadz sekalian nanti doa untuk menutup acara ini. Silakan Ustadz, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustaz Darwis. Anak-anak semuanya, Bapak tekankan, Bapak pesankan ya, kita semua memang lagi menjalani ujian dari Allah ya. Di seluruh dunia semua sedang menghadapi ujian ini. Mudah-mudahan ujian ini adalah ujian yang akan lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Amin ya robbal Ya, alamin. jangan sampai ujian ini kemudian kita jadikan sebagai sesuatu yang melemahkan kita untuk beribadah. Tetap berpuasa, semangat anak-anak ya. Justru malah dengan kita berada di rumah, kita lebih banyak memperbanyak ibadah yang seharusnya memang kita tadarusnya, tarawihnya, puasa dengan menjaga kita dari teman dan lingkungan yang menjadikan puasa kita rusak pahalanya. Ini kesempatan kita untuk menyempurnakan ibadah kita puasa ini di tahun ini ya. Kemudian tarawihnya, anak-anak kalau memang tidak memungkinkan untuk di masjid atau di musola, anak-anak tetap bertarawih di rumah ya, dengan keluarga berjamaah ya, tetap laksanakan sampai akhir ya. Momen-momen seperti ini manfaatkan untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, tingkatkan ibadahnya, dekatkan diri kita kepada Allah, banyak taubat. Mudah-mudahan Allah angkat semua corona ini. Amin. Sehingga kita nanti pada akhirnya nanti di hari kemenangan kita akan mendapatkan kemenangan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal Kemenangan kita melawan alamin. hawa nafsu kita di bulan Ramadan, kemudian kemenangan kita juga ketika menghadapi ujian seperti ini, wabah corona. Amin ya robbal Kita alamin. berdoa semuanya anak-anak, mudah-mudahan kita diberi kekuatan ya, kemampuan Amin. untuk terus berupaya untuk menghadapi ujian ini sampai akhir, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana Amin. wa salatana wa siyamana wa ruku'ana Amin. wa sujudana wa Amin. qu'udana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tadarru'ana Amin. wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Amin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz atas semua materi dan pembahasan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah Amin. ini. Semoga segera berlalu Ustadz. Amin, Kita amin. semuanya sehat. Amin. Anak-anak bisa bertemu kembali dengan Taiwan Guru, dengan teman-teman. Amin. Kita bisa bertemu kembali, belajar seperti biasa di sekolah. Ya anak-anak ya, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kekompakan, selalu jaga silaturahmi dengan siapapun. Jangan lupa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan apapun, kita harus selalu berdoa. Amin ya robbal alamin. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin. Salam sama keluarga Sama-sama, Ustadz. salam Ya. buat semua. Kita ketemu lagi di hari yang berbeda. Ya, Semoga insya kita Allah. bertemu juga masih Amin. dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Jangan lupa kalian saksikan dengan baik acara ini. Sekian dari kami. Astaghfirukum alfa alfi alfin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak materinya hari ini? Jadi intinya berpuasa pada saat pandemi sekarang ini kita harus tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar kita terhindar dari virus dan tetap bisa melaksanakan puasa dengan baik. Oh ya anak-anak, kita ngingetin nih, kalau misalkan anak-anak punya pertanyaan, tolong catat, kemudian kirim ke Instagram sekolah kami. Nah, akun Instagramnya ada di bawah ini. Tetap semangat ya anak-anak. Salam rindu dan see you. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.